Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Katrina Andarista, NIM 20G10033 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, dari kelas Akuntansi 1. Hari ini, saya akan menjelaskan mengenai tema-tema moral hidup, moralitas terhadap manusia berkebutuhan khusus, dan juga coping stress. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai tema moral hidup yang akan berkaitan dengan beberapa fase kehidupan. Yang pertama, pandangan mengenai fase kehidupan manusia sebagai paradoks moralitas. Pada awal kehidupan dan kepribadian, dapat diketahui faktor pembentuk kepribadian yang menentukan kemanusiaan. Prinsip moralitas berlaku sejak manusia dijadikan atau ketika terjadinya pembuahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti manusia juga memiliki kekurangan. Pembentukan manusia dimulai ketika masih dalam bentuk terlemahnya, yaitu siga. Dinamika emosi yang dimiliki manusialah yang menentukan perkembangan kepribadian seseorang, baik itu sebagai pemeliharaan ataupun sebagai penghancur kehidupan. Dalam ilmu psikologis, dinamika emosi yang menentukan pertumbuhan kepribadian adalah karena faktor internal atau biologis dan faktor eksternal atau sosiologis. Terdapat dua teori yang ditekankan dan diyakini, yaitu teori bahwa faktor biologis adalah penentu perilaku manusia yang dikemukakan oleh Gregorius Mendel, Beckett, dan Bertel Ostenberg, dan teori bahwa perilaku manusia disebabkan oleh reaksi pengaruh sosial yang dikemukakan oleh John B. Watson, Ivan Pavlov, dan B.F. Skinner. Sebagai contoh, secara genetik dapat mirip dengan orang tuanya, dan juga perilaku seseorang dapat berubah jika mengalami kecelakaan serta mengalami kerusakan pada organ tertentu, misalnya otak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor biologis dan sosiologis keduanya memiliki peran penting untuk perilaku dan moralitas manusia. Lalu, untuk kepribadian sendiri, kepribadian merupakan penentu gradasi moralitas atau tanggung jawab manusia. Kepribadian atau personality berasal dari bahasa Yunani, yaitu proposon atau persona, yang artinya adalah topeng yang biasanya dipakai oleh artis pemeran dalam teater. Jadi dapat disimpulkan bahwa personality adalah tingkah laku yang ditampakkan ke lingkungan sosial atau bisa disebut sebagai kesan diri yang diinginkan seseorang agar dapat ditangkap di lingkungan sosial. Ada beberapa persepsi mengenai kepribadian. Antara lain kepribadian terbentuk karena faktor biologis dan kepribadian terbentuk karena adanya reaksi terhadap aksi sosial. Pada kepribadian, karena faktor biologis, otak dianggap sebagai penentu kepribadian kita. Kuat lemahnya daya otak, nutrisi yang diterima, volume oksigen, sehingga tidaknya otak menjadi faktor yang mempengaruhi kita ketika mengolah emosi. Konsep kepribadian berkaitan dengan tiga hal, yaitu atensi, persepsi, dan juga memori. Atensi adalah suatu usaha mengendalikan fungsi pikiran secara nyata dan jelas terhadap beberapa kemungkinan objek secara simultan atau terhadap rangkaian pemikiran. Atensi dibagi menjadi dua, yaitu focus attention, yang berarti kita hanya memfokuskan perhatian pada satu hal, dan juga divided attention, yang berarti kita membagi perhatian untuk beberapa subjek. Persepsi berasal dari bahasa Latin, yaitu perceptio atau percipio, yang berarti proses menerima kesadaran atau pengertian akan lingkungan dengan mengkoordinir dan menginterpretasikan apa yang dapat dilihat dari informasi sensorik. Dan yang terakhir adalah memori. Memori merupakan suatu proses yang ada dalam otak manusia untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan digunakan kembali. Terdapat 3 proses memori: encoding, storage, dan retrieval. Menurut teori ini, pengaruh sosial tidak sepenuhnya menentukan kepribadian, karena sebenarnya penentu dominan dari kepribadian manusia adalah keunikan dari pertumbuhan otak setiap individu ketika di dalam kandungan. Tokoh humanis dalam teori ini adalah Adler,
yang menekankan mengenai sifat khas dari kepribadian seseorang. Kehidupan manusia ditentukan oleh pandangan masa depan, tujuan, dan harapan dari setiap individu. Pada kepribadian yang terbentuk karena reaksi dari aksi sosial, manusia dianggap mampu tergerak dalam memahami dan menerima dirinya. Abraham Maslow merupakan tokoh yang mempercayai teori ini. Terbukti dengan teorinya yang terkenal yaitu Hierarchy of Needs atau bisa disebut sebagai teori kebutuhan yang menekankan bahwa manusia memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan kebutuhan itu memiliki tingkatan dari yang rendah ke tingkatan yang lebih tinggi. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan yang berkaitan dengan keinginan untuk mengembangkan dan mewujudkan potensi diri. Lalu, mengapa bisa memiliki kepribadian tidak bermoral? Ada 3 jawaban yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, bisa saja terjadi karena adanya gangguan atensi, persepsi, dan memori, ataupun kelainan emosional dan psikologis pada fase kehidupan tertentu. Kedua, karena adanya pengaruh sosial yang negatif. Dan yang terakhir adalah gabungan dari kedua hal tersebut. Lalu, selanjutnya, yang kedua adalah fase kedewasaan sebagai konflik moralitas. Seseorang yang telah mencapai posisi yang matang bisa disebut sebagai dewasa. Orang dewasa seharusnya mampu mengendalikan diri dalam area kebahagiaan yang stabil. Kebahagiaan yang dewasa adalah kebahagiaan yang hadir karena manusia telah berhasil mengatasi kesombongan, ketamaan, iri hati, kemarahan, nafsu badani, kerakusan, dan juga kemalasan. Masa dewasa dibagi menjadi 3, yaitu early adulthood dengan kisaran usia 20-45 tahun, middle adulthood dengan kisaran umur 45-65 tahun, dan late adulthood yang kisaran umurnya lebih dari 65 tahun. Usia bukan merupakan tolak ukur dari kebiasaan seseorang. Krisis masa dewasa awal dimulai ketika mereka memiliki kisaran umur 20-45 tahun. Ketika seseorang mengalami perkembangan yang baik ke tahap dewasa, maka mereka juga perlu memperhatikan tahap konflik perkembangan dewasa awal yang biasa disebut intimacy versus isolation. Jika manusia menemukan intimasi, maka manusia dewasa awal akan bahagia. Isolation sendiri dapat diartikan sebagai fenomena kesendirian, kesepian, ketidakmampuan seseorang untuk berelasi hangat dan intim dengan orang lain. Maka krisis terbesar yang dihadapi oleh seseorang pada tahap ini adalah kerinduan untuk berelasi hangat. Oleh karena itu, banyak kita temui adanya pernikahan yang dimulai pada usia ini. Namun dapat kita garis bawahi bahwa pernikahan bukanlah jawaban kita jika kita ingin menemukan kerinduan orang dewasa. Pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai gaya hidup dari masa dewasa awal, yaitu menikah atau tidak menikah. Hidup single atau tidak menikah merupakan suatu pilihan yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Biasanya orang yang memilih untuk single memiliki alasan bahwa mereka tidak ingin dibebani pasangan, tanggung jawab, ingin meningkatkan karir serta bakat minat kebebasan, menarik, lebih bergairah, dan belum siap untuk berkomitmen. Gaya hidup ini mendukung teori dari Erikson mengenai intimacy versus isolation. Lalu untuk hidup menikah, banyak orang yang memilih gaya hidup ini karena dianggap akan memiliki tingkat kebahagiaan yang jauh lebih tinggi. Krisis masa dewasa madya dimulai ketika mereka memiliki kisaran umur 45-65 tahun. Pada tahapan ini, manusia diharapkan memperhatikan generativity versus stagnation. Pada gaya hidup ini ditekankan bahwa kebahagiaan akan didapat jika seseorang itu mampu mewariskan sesuatu dan bergenerativity. Agar perkembangan pada tahap ini dapat berjalan dengan baik dan maka diperlukan pengembangan pada generasi penerus sehingga dapat meneruskan karya-karya setiap generasinya. Jika individu tidak dapat melaksanakan tugas perkembangan, maka stagnation atau berhenti berkembang tidak dapat dihindarkan.
Menurut Levinson, ukuran dari kebijaksanaan itu relatif, tergantung dari individu tersebut merubah hidupnya. Namun menurut Newgarden, krisis dewasa madya tergantung pada keadaan budaya, kelas sosial, dan sejarah hidup seseorang. Pada masa dewasa, akhir yang biasanya memiliki kisaran umur lebih dari 75 tahun, bisa dikatakan bahwa manusia akan mengalami masa penenangan. Pada tahap ini, seseorang mengalami ego integrity versus despair. Masa ini juga bisa disebut sebagai hasil dari segala sesuatu yang telah dialami dan dilewati oleh seseorang di masa sebelumnya. Jika seseorang memiliki sense of insecurity, maka akan menganggap bahwa hidup mereka berarti dan hidup di masa ini tanpa penyesalan. Namun, jika memiliki sense of despair, maka mereka akan menganggap bahwa mereka telah melakukan hal yang sia-sia selama hidup. Masa ini merupakan tahap di mana individu beristirahat dari dunia kerja dan beradaptasi dengan keadaan baik itu secara fisik, intelektual, dan produktivitas yang menurun. Namun, bisa juga kita dipaksa untuk beristirahat. Krisis yang dihadapi pada tahap awal adalah penyangkalan dan pengasingan diri. Bila berlanjut, maka akan menghasilkan kemarahan dan selanjutnya bisa menjadi tahap bargaining, di mana seseorang akan berniat baik untuk menghindari kematian yang mendekati mereka. Dilanjutkan dengan depression dan yang terakhir adalah tahap acceptance, di mana individu sadar dan menerima nasibnya yang memang harus menghadapi kematian. Kedua, saya akan membahas mengenai moralitas terhadap manusia berkebutuhan khusus. Kita dapat mengambil contoh dari moralitas dan orang kebutuhan khusus, yaitu mengenai kasus Phineas Gage. Kasus Phineas ini menginspirasi para ahli untuk mencari motif dan alasan dari perubahan sifat yang dialami oleh Phineas, di mana yang awalnya Phineas merupakan seorang yang kepribadian sopan, ramah, dan bekerja keras menjadi kepribadian yang berandalan. Walaupun sampai sekarang para ahli masih meneliti, namun dapat disimpulkan oleh para ahli bahwa kasus Phineas ini terjadi karena kerusakan jaringan otak yang mengatur tentang kepribadian manusia. Tidak ada manusia yang sempurna, sehingga bisa jadi seseorang yang bermoral berubah menjadi tidak bermoral dan begitupun sebaliknya. Tetapi ada hal yang harus digarisbawahi bahwa sekalipun seseorang melakukan hal tidak bermoral, maka mereka tetaplah manusia dan harus diperlakukan secara manusiawi. Menurut psikolog klasik, perubahan perilaku seseorang dapat disebabkan oleh genetik atau bisa jadi karena pengaruh otak. Psikolog mengkategorikan kepribadian manusia menjadi 5 kelompok, yaitu ekstrovert, neurotisme, penyetuju, penyadar, dan pemikir. Konsekuensi kerusakan neurologis terhadap moralitas dapat direalisasikan seperti adanya cedera otak atau trauma yang dialami seorang, karena hal tersebut dapat menghasilkan gejala kognitif dan perilaku. Cedera otak dan trauma dapat mempengaruhi perkataan dan perbuatan manusia ke depannya. Salah satu penyebab dari ketidaktentraman yang dialami manusia adalah stres. Ketidaktentraman merupakan akar penyebab terjadinya immoralitas. Stres biasanya disebabkan oleh pengaruh tekanan sosial, sehingga kepribadian yang dimiliki awalnya terganggu dan membuat kualitas moralnya menurun. Untuk mengatasi stres bisa dilakukan emotional management atau coping yang biasa digunakan untuk mengatur harmonisasi dan kestabilan emosi. Ketiga, saya akan membahas mengenai coping stres. Hal pertama yang akan saya bahas pada pembahasan ini adalah mengenai stres itu sendiri. Stres bisa diartikan dalam dua hal, yaitu secara pesimis dan optimis. Secara pesimis dapat diartikan sebagai penyakit mental yang membawa manusia ke fase penurunan energi kehidupan. Sedangkan stres secara optimis dapat diartikan sebagai tahap di mana manusia memperoleh energi tambahan kehidupan. Dampak dari stres dapat dilihat dari kadar stres yang dihadapi setiap individu, dan semua itu tergantung dari kekuatan individu itu. Gejala dibagi menjadi 4, yaitu gejala fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Coping stres adalah keadaan di mana kita mengatur keadaan yang penuh beban dan yang akan tekanan serta berpikiran positif. Coping stres bagi 2, yaitu problem focus coping dan emotional focus
coping. Selanjutnya mengenai peran doa dalam coping stres, di mana doa merupakan usaha individu untuk mempunyai kualitas mendekati keilahian. Peran kelompok doa dalam coping stres dapat merubah cara berpikir, berkata, dan perilaku individu. Unsur penting yang membentuk kohesivitas adalah komunikasi. Komunikasi yang sehat akan menjadikan keakraban antara anggotanya. Penelitian terhadap tema dapat dilakukan bermacam-macam, antara lain doa dengan spiritual level 0, di mana individu belajar menerima perintah dan taat dengan meniadakan rasionalitas. Doa dengan spiritual level 1, di mana individu menerima perintah dengan pernyataan yang minimal. Doa dengan spiritualitas level 2, di mana individu menerima stimulus dari luar dengan bertanya dan mencari makna, serta mencari kebenaran dari langkah yang dijalankan, serta mengembangkan filosofi dan nilai kehidupannya. Pada level 3, individu sudah menjalankan respon dari luar dengan spiritualitas pribadi yang harmonis. Kelompok dengan konformitas, di mana individu membutuhkan individu untuk bertahan hidup, lalu mempengaruhi melalui interaksi sosial dan dinamis. Hubungan antara kuantitas, pergeseran spiritual 0, 1, 2, 3, dan hubungan antara kuantitas serta kohesivitas, di mana semakin sedikit anggota maka semakin tinggi kohesivitas. Pesan yang bisa saya berikan adalah bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Bahkan hidup pun tak pernah lepas dari masalah, karena masalah adalah satu di antara cara Tuhan menjadikanmu pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Cobaan yang diberikan Tuhan merupakan pelajaran paling berharga dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah pada keadaan yang sedang terjadi. Jadikan itu sebagai jalan kita untuk menjadi seorang yang jauh lebih baik. Kita memang tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, namun percayalah, Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Hiduplah tanpa penyesalan, dan jika penyesalan itu datang, maafkanlah diri sendiri, jangan menyesali kesalahan. Maaf itu mengobati hati dan mendamaikan diri. Jika kamu mengalami sesuatu yang buruk di masa lalu, maka berdamailah dan mulailah untuk menerimanya. Masa lalu merupakan kenangan dalam hidup kita, simpanlah jauh-jauh kenangan buruk itu di suatu tempat dalam hatimu, dan jadikanlah itu sebagai pembelajaran. Hargai setiap detik dalam hidupmu, dengan begitu kamu akan bersyukur akan hidupmu sekarang. Sekian video dari saya, terima kasih.